Ya, teknik integrasi yang kedua itu adalah teknik integrasi di mana integrannya itu kita ubah menjadi bentuk fungsi pecahan parsial gitu. Kapan sih teknik ini bisa kita lakukan? Ini kita lakukan jika saya punya bentuknya adalah P per Q, P dan Q-nya itu polinomial atau suku banyak. Nah, derajat yang atas itu lebih kecil dibandingkan derajat yang bawah. Kalau dalam pembagian itu kan kita punya bentuknya sama seperti ini, tapi derajat atasnya lebih besar atau sama dengan derajat yang bawah gitu ya. Kalau yang ini derajat yang atas lebih kecil dibandingkan derajat yang bawah, dan yang bagian bawah itu kita bisa uraikan menjadi faktor linier atau faktor kuadrat definit. Jadi yang bagian bawahnya itu bisa kita uraikan. Yang dikatakan faktor kuadrat definit itu yang bagaimana? Faktor kuadrat definit itu adalah sebuah faktor kuadrat yang tidak bisa kita uraikan lagi menjadi faktor linier. Jadi kalau bentuk faktor kuadrat itu eh, bentuknya itu misalkan dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C ini sama dengan 0, maka definit kuadrat definit itu terjadi saat nilai diskriminan, nilai D itu adalah B kuadrat min 4AC. Itu nilainya lebih kecil daripada 0. Nah, kalau kayak gini, kita nggak akan bisa dapatkan faktor ini bisa diuraikan dalam faktor linier, bisa difaktorkan. Nggak bisa. Contohnya apa sih ini? Misalkan aja saya punya X kuadrat plus 1. Nah, X kuadrat plus 1 itu Anda nggak akan bisa uraikan menjadi faktor linier lagi. Kalau X kuadrat min 1, kita bisa urai menjadi X min 1, X plus 1. Tapi kalau X kuadrat plus 1, Anda nggak akan bisa uraikan. Ya, jadi gitu yang dikatakan dengan faktor kuadrat definit. Terus nanti untuk bentuk QX itu ada beberapa kemungkinan bentuk QX-nya ya yang bagian bawah itu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau saya dapatkan QX itu bisa diuraikan menjadi faktor-faktor linier yang berbeda-beda. Jadi ini linier berbeda ya, tunjuk berbedanya tahunya dari mana nih ada 1B1, A2, B2, terus ini ada AN, BN, gini ini jadi berbeda-beda semua. Sehingga nanti kalau dia faktor linier yang berbeda, bentuk P per Q tadi kita bisa nyatakan sebagai jumlahan parsial. Jadi dinyatakan dalam A1 dibagi A1X plus B1, terus A2 dibagi dengan A2X plus B2 dan seterusnya. Jadi dibuat menjadi bentuk penjumlahan dari pecahan parsial. Ini bentuk pembagian kalau Anda ubah menjadi bentuk pecahan parsial di mana Q-nya itu adalah merupakan faktor-faktor linier yang berbeda-beda. Terus kemungkinan yang kedua, saya punya Q itu bisa saya uraikan menjadi faktor-faktor linier, tapi ada yang berulang. Jadi pangkat gini ini terjadi pengulangan. Nah, kalau dia berulang, maka nanti nuliskan bentuk pecahan parsialnya itu yang berulang ini ditulis sebanyak pengulangannya ini. Jadi pangkatnya paling tinggi, misalkan ini 3 gitu ya. Ini berarti 3 dulu, terus ditambah A, ini faktornya sama, tapi pangkatnya kurang 1 menjadi pangkat 2, sampai berhentinya di sini pangkat 1. Itu bentuk Q-nya. Terus kemungkinan ketiga, kita punya kalau Q ini ternyata diuraikan, dia ada faktor kuadrat definit yang berbeda-beda. Kalau berbeda itu nanti nulisnya enak, tinggal ditambah-tambahkan aja. Tapi kalau
bentuk penyebutnya itu berbentuk kuadrat definit, maka bagian atasnya ini menjadi bentuk linier. Ya, jadi yang atasnya menjadi bentuk linier ini. Jadi A1X plus B1. Ini bawahnya kalau kuadrat. Kalau bawahnya tadi linier seperti ini, yang atasnya cuma konstan. Terus yang kemungkinan keempat itu kalau kita punya Q-nya itu merupakan faktor kuadrat definit yang berulang. Jadi yang di sini ini dia mengalami pengulangan. Cara nulisnya kayak tadi ya, hampir sama seperti yang faktor linear berulang. Ini kemungkinan-kemungkinan untuk Qx-nya. Nah, setelah kita tahu ini, nanti cara menyelesaikannya, itu yang pertama, kita pastikan dulu derajat P itu lebih kecil daripada derajat Q. Terus yang kedua, Anda uraikan Qx-nya itu entah nanti dalam faktor linier, faktor kuadrat definit, entah yang berbeda-beda, entah yang ada pengulangannya, ya kita lihat dari uraian Qx-nya. Terus nanti Anda nyatakan P per Q itu dalam jumlahan pecahan parsial. Kita tentukan koefisiennya, nanti kita belajar sama-sama bagaimana cara menentukannya, dan terakhir menyelesaikan integral tersebut. Nah, ini adalah 5 langkah untuk menyelesaikan teknik integrasi di mana apa ini integrannya itu bisa kita ubah dalam bentuk pecahan parsial. Sebagai contoh. Jadi kalau saya punya kayak gini, ini kan terlihat ya, polinom derajat 0, ini polinom derajat 2. Nah, derajat yang atas lebih kecil daripada derajat yang bawah. Yang bawah kita bisa uraikan kalau yang ini. Karena ini X kuadrat min 1. Tadi yang nggak bisa diuraikan itu kalau X kuadrat plus 1. X kuadrat plus itu nggak bisa diuraikan. Tapi kalau min gini bisa kita uraikan. Ini kalau saya uraikan dalam faktor linier, kita akan punya X min 1 kali X plus 1. Ya, dx. Jadi X kuadrat plus 1-nya kita bisa urai menjadi 2 faktor linier yang berbeda. Nah, kemudian perkalian dari faktor-faktor linier yang berbeda ini yang kita ubah menjadi bentuk pecahan parsial. Jadi saya lepas dulu integralnya, saya punya jadinya seper dari X min 1 kali X plus 1 itu bisa saya uraikan menjadi, karena linear yang atasnya konstan saja, A dibagi dengan X min 1 ditambah dengan B dibagi dengan X plus 1. Nah, kita sudah ubah menjadi bentuk pecahan parsial. Nah, sebenarnya ini pecahan parsialnya, tapi kan nilai A dan B-nya kita belum tahu. Cara mendapatkan A dan B-nya, Anda samakan dulu penyebut yang di ruas kanan ini menjadi seperti yang di ruas kiri. Jadi ini akan menjadi X min 1 dikalikan dengan X plus 1. Ya, di bagian A, karena dia bawahnya sudah ada X plus 1, karena ditambah ada ini, ada pengali X plus 1-nya, berarti ini harus saya kalikan dengan X plus 1. Terus yang B, bawahnya sudah ada X plus 1. Maka ini harus saya kalikan dengan X min 1. Nah, karena penyebutnya sudah sama ruas kiri dan ruas kanan, Anda tinggal menyamakan pada bagian pembilangnya saja. Berarti 1 sama dengan A kali X plus 1 ditambah
kali X min 1. A dan B kita bisa cari dengan cara substitusi sembarang nilai X untuk mendapatkan A dan B. Karena ada dua parameter yang ingin kita cari nilainya, berarti Anda substitusi dua sembarang nilai X yang berbeda. Ya, itu benar-benar sembarang ya. Tapi kalau kalau ada faktor linear gini, cari faktor linear ini yang membuatnya 0. Jadi kayak gini, X plus 1 supaya sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 1. Jadi saya masukkan. Saat X sama dengan negatif 1, ini saya substitusikan. Ini nggak ada variabelnya, berarti tetap 1. Sama dengan A. Ini berarti min 1 plus 1 jadi 0. Ditambah dengan B. Ini min 1 dikurangi dengan 1. Jadi akan saya punya 1 sama dengan min 2B. Jadi B akan sama dengan min setengah. Ya, masih satu nilai yang kita masukkan. Terus masukkan nilai yang lain. Kalau tadi kan ngambil dari yang sebelah sini ya, sekarang ngambil yang dari bagian B ini. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya kan sama dengan 1. Masukkan saat X sama dengan 1. Saat X sama dengan 1, saya akan dapatkan ini berarti 1 sama dengan, dimasukkan kayak tadi ya, 1 plus 1 jadi 2A. Terus ditambah dengan 1 min 1, berarti kan 0 ya, ditambah dengan 0B. Dari sini saya dapatkan A sama dengan setengah. Nah, kalau sudah dapat gini, ya sudah, Anda tinggal mengembalikan aja ke sini. Jadi kan tadi bentuknya bentuk yang ini seper X min 1, X plus 1 kan menjadi A dibagi itu. Jadi kalau saya tulis gini, integral dari, kan tadi diubah menjadi gini, A dibagi X min 1 ditambah dengan B dibagi dengan X plus 1. Dx ya. Nah, dari sini Anda tinggal menggantikan nilai A itu dengan apa yang sudah kita dapat. Jadi di sini saya punya A dan B-nya adalah apa yang kita peroleh di sini, A-nya setengah. Ini. Terus B-nya tadi saya punya ini min setengah. Nah, sudah. Dari sini ini akan menjadi integral substitusi dasar ini jadinya. Jadi akan saya dapatkan setengah ln dari X min 1. Terus ini karena min ya, kena plus ini jadi min setengah. Ini menjadi ln X plus 1. Plus C. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh. Ya, kurang lebih seperti itu untuk integran berbentuk fungsi pecahan parsial. Nanti Anda silakan berlatih dari soal-soal latihan yang ada. Nanti hari Kamis di awal pertemuan kita coba untuk melihat dari hasil latihan Anda bagaimana. Kalau ada pertanyaan kita akan bahas bersama dulu, baru masuk ke materi berikutnya.
Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi kita hari ini.